Ingat tragedi 99. Keteroligat yang sekian tahun saya panglima kesultanan Tidore yang tahu akan ini semua. Saya pewaris mutlak Maluku Kiraha. Tolong sampaikan ke Ketua KPU bahwa masyarakat adat menginginkan bahwa pelaksanaan pilkada harus jujur dan adil. Tolong sampaikan ke KPU. Welcome back to my channel again, dimana kalian para netizen-netizen yang paling ditakuti seluruh dunia akibat kritikan dan komentar kalian terhadap suatu akun yang mungkin melakukan kesalahan ataupun miskomunikasi. Nah, di konten pembahasan kali ini kita akan membahas lagi nih seputar yang berada di Provinsi Maluku Utara. Kabarnya ada segelintir orang ataupun ya dari salah satu pasangan calon yang notabene-nya adalah pendukung melakukan aksi di depan kantor KPU Maluku Utara yang berada di Ternate, dan aksi tersebut memakan waktu selama 3 jam dan ada beberapa spanduk yang dibawa oleh setiap demonstran untuk menunjukkan rasa ketidakpuasan terhadap pihak KPU Provinsi Maluku Utara. Seperti apa kasusnya dan seperti apa kejadiannya? Mari kita simak. Pada saat gue mendengarkan berita tersebut, gue langsung mengkonfirmasi di beberapa kerabat dan teman gue yang sekarang berada di Kabupaten Kota Ternate, dan mereka juga membenarkan bahwa ada beberapa orang yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor KPU yang terletak di Kabupaten Kota Ternate. Dari situ gue juga masih belum yakin dan gue cari di sumber berita yang ada di platform media sosial gue, dan gue dapatkan dari salah satu platform media sosial, linknya itu bernama Haliora. Dan memang benar, di situ berita yang disampaikan aksi tersebut memang adanya benar. Dan proses aksi itu terjadi selama 3 jam. Dan aksi itu diakhiri dengan aksi damai tanpa ada bentrok ataupun ricuh yang terjadi dalam aksi tersebut. Dan memang mereka melakukan pembakaran ban dan asap hitam mengepul di udara, sehingga menurut dari sumber Haliora bahwa asap tersebut mengganggu kenyamanan dan keamanan para pengendara yang sedang melewati di kompleks yang dilakukan oleh segelintir orang untuk melakukan aksi tersebut. Mungkin lo semua sudah melihat di setiap platform media sosial yang FYP ataupun sempat dibagikan oleh beberapa konten kreator yang ada di Maluku Utara soal aksi-aksi demonstran yang terjadi di kantor KPU yang berada di Kabupaten Kota Ternate. Dan mungkin ini video yang pernah lu lihat. Gue akan tampilkan beberapa video yang sempat gue cari juga, dan memang benar video ini dibenarkan oleh salah satu konten kreator yang memang pada saat itu dia sedang berada pada saat masa aksi. Ini mungkin videonya. Ingat tragedi 99. Jajar Kabafoya di negeri ini tahu mulia mulku kirahan yang beserta iblis keluar. Mulia, tidak ada orang pun yang menjamin kalau terjadi hal ini. Kasihan masyarakat ini tidak tahu apa-apa. Sadar sekali lagi. Saya tutupi kata yang kunci. Kata kunci terhadap kata yang terbuka lagi sudah kunci. Yang namanya Serling terhadap dibuka di Maluku Kirahan. Catat itu. Catat baik-baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mencari data soal nama-nama orator yang melakukan aksi di Kabupaten Kota Ternate, yaitu nama yang pertama Bapak Rifai, dan nama yang kedua Bapak Rais, dan nama yang ketiga yang gue masih belum tahu. Tapi menurut teman gue, informasi yang di sana, beliau disebut sebagai Panglima Kesultanan Sultan Tidore. Nah, inilah ketiga nama yang menjadi orator dalam aksi tersebut. Halo manis. Kerjaan kemarin tuh selesai tuh. Oh, yang DP sewa ya? Yuk, Ayo, Ra bilang. DP sewa ya? ayo ini udah cukup. Ini baru
baru sewa yang sound system. Ayo mama, nape jago. Minta pe banyak. Jangan punya Ayo, Orang kita belum dapat. kalau ini cukup toh. Dan itu cukup. Jangan balik-balik manis karena bak ganggu. Akak bak kontenku. Kasih agak sih. Iyo, oke kita lanjut. Sorry tadi ada kesalahan teknis yaitu adik gua yang meminta premi soal kerjaan di minggu kemarin yang gua belum bayar. Tapi sudahlah kita langsung saja bahas soal kasus aksi demonstran yang terjadi di kota Ternate tersebut. Dalam masa aksi tersebut, nama Tito Karnavian sempat muncul disebutkan oleh salah satu orator. Ini menjadi pertanyaan besar bagaimana nama Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri kita disebutkan di dalam tuntutan ke KPU Provinsi Maluku Utara. Tapi biarlah itu diselesaikan oleh pemerintahan kita. Dan mungkin para aksi massa demonstran bisa mendapatkan keadilan atau mereka rasakan terzolimi. Kalau persepsi gua soal aksi yang dilakukan di kota Ternate tersebut, yaitu soal masyarakat Maluku Utara tidak akan lagi tunduk pada oligarki dan maupun kapitalis. Ya seperti itulah maksud sejenisnya. Tapi yang gue menjadi penasaran dan aneh soal spanduk-spanduk dan narasi dari para orator yang diberikan, yaitu soal diskualifikasi terhadap 04. Kunci. Yang namanya Sherly Terana di muka di Maluku Utara. Dan gue tahu sendiri di mana 04 ini, yaitu Sherly Juana Laos dan Bapak Sabrinse menang kemarin pada pemilihan gubernur Maluku Utara. Ya, tapi mungkin biarlah mereka berpersepsi sendiri. Tapi kalau persepsi gua dalam aksi demonstran itu masih ada yang janggal. Karena di mana para orator menuntut agar kita masyarakat Maluku Utara jangan tunduk pada oligarki, tapi diselingi dengan bahasa-bahasa minta agar mendiskualifikasi terhadap Ibu Sherly Juana Laos dan Bapak Sabrin Sehe yang ditetapkan oleh KPU menang di pemilihan gubernur Maluku Utara. Kalau dari gue pribadi, soal kemenangan Ibu Sherly Juanda dan Bapak Sabrin Sehe ini merupakan sejarah baru, dan lu juga mungkin tahu sejarah baru bahwa Maluku Utara telah memecahkan rekor baru, yaitu gubernur dari gender perempuan yang sebelumnya adalah dipimpin oleh gender laki-laki. Dan lu pasti tahu ex gubernur yang pernah memimpin Provinsi Maluku Utara ini semua berakhir dengan kasus gratifikasi dan keterlibatan soal korupsi. Gue tidak mau bahas di sini karena ini beda dari pembahasan konten yang gue bawa ini. Dan mungkin kalau lu penasaran, silakan cari di media sosial ataupun di konten gue yang ini. Nah, jadi itulah beberapa aksi-aksi yang dilakukan di kota Ternate oleh beberapa orang atau segelintir orang yang menuntut keadilan ke KPU soal tidak tunduk pada oligarki dan tidak tunduk pada wakil pusat, yaitu atau wakil oligarki, tapi diselingi dengan minta agar didiskualifikasi nomor 04. Ya, semoga gue di sini mau memberikan kepada lu semua, biarlah mereka melakukan aksi-aksi tersebut. Jangan sampai kita sesama masyarakat Maluku Utara akibat aksi tersebut hingga menimbulkan perpecahan, karena di mana gue mendengarkan beberapa narasi yang disampaikan oleh salah satu orator, yaitu soal tahun 1999. Ingat tragedi 99. Dan mungkin lu sudah pasti tahu, masyarakat Maluku Utara paling sangat identik dan tidak dapat dilupakan soal kasus tahun 1999. Dan itu adalah suatu tahun yang membuat rugi seluruh masyarakat Maluku Utara. Dan gue yakin di zaman era milenial ini seluruh masyarakat Maluku Utara telah bangkit dari pemikiran-pemikiran seperti tahun-tahun yang lalu dan tidak dapat diadu domba seperti dulu lagi. Dan gue percaya seluruh masyarakat Maluku Utara pasti
berpikir soal provokator yang ingin memecah belah antara umat beragama dan persaudaraan di Provinsi Maluku Utara. Dan gue di sini mau menyampaikan kepada beberapa orang yang melakukan aksi-aksi di depan kantor KPU, kalau memang ada indikasi money politik ataupun campur tangan ASN seperti dalam narasi yang kalian berikan pada aksi demonstran tersebut, silakan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di negara kita ini, agar supaya kalian yang merasa terzolimi mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, entah dilakukan PSU tanpa paslon nomor 04 seperti kemauan kalian ataupun ditolak. Dan gue percaya lu semua pasti orang-orang yang berpendidikan dan berpikir yang bijaksana soal dari beberapa kejadian sebelumnya soal pemilihan gubernur di Maluku Utara. Dan gue percaya lu semua adalah panutan-panutan untuk kami generasi-generasi berikutnya. Dan tanpa terasa juga konten ini telah sampai di penghujung akhir video, dan semoga lu yang menonton konten ini bisa memahami maksud yang gue bawa dan menyampaikan kepada lu semua soal aksi yang terjadi di kota Ternate, yaitu beberapa pesan moral dan juga beberapa pesan-pesan terhadap para masa aksi demonstran. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Tuhan Yang Maha Esa. See you next time. Kita Alen, kita anak timur, jago katarada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Saya memberikan himbauan kepada bala khusus Kano-Kano, wabil khusus masyarakat adat Jelolo yang berada di Halmahera dan masyarakat Maluku Utara pada umumnya terkait dengan pemilihan kepala daerah Maluku Utara tahun 2024-2029. Mari kita sama-sama dewasa dalam menyikapi dan mampu membijaki segala isu negatif yang berkembang, karena kita semua berkewajiban untuk menjaga kerukunan beragama dan keharmonisan antara suku dalam kehidupan bermasyarakat dengan damai, aman dan tentram. Karena kesultanan adalah payung bagi seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kesultanan Maluku Keraha. Untuk itu, mari kita menghargai, menghormati seluruh proses pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang tentang pilkada serentak. Mari kita berikan kepercayaan sepenuhnya kepada penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Kami yakin komisioner KPU memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mereka pasti amanat untuk itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.